Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Dia ada di tempat ini, Dia hadir di bait kudusnya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah setiap kita menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan, terlebih lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan menjamah kehidupan kami. Mujizat Tuhan akan terjadi karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, ada sukacita, ada sukacita yang bersukacita dengan suara-suara yang paling meriah. Haleluya, yes Tuhan. Dia bangkit lebih lagi buat kita semua, memberikan tempat yang terbaik buat kita. Coba colek kanan kirinya, dia memberi yang terbaik buat kita. Dia memberi yang terbaik buat kita. Haleluya. Yes, Tuhanku sungguh luar biasa.
yang terbaik buat kita semua. Kalau pujian sudah berkata, Dia lahir buat kita, Dia mati buat kita, Dia bangkit terlebih untuk menyiapkan yang terbaik juga buat kita. Dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan? Dengan apa kita akan membalas cinta Tuhan yang begitu luar biasa? Mari, saat ini kita mau fokuskan hidup kita. Kita mau tanggalkan setiap beban hidup kita, permasalahan-permasalahan kita mau tanggalkan. Kita mau berikan pujian yang terbaik, hormat yang terbaik buat Dia.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kau luar biasa, Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Setiap hari kami mengalami penyertaan Tuhan. Hingga sampai pagi ini, Tuhan yang membawa kami untuk kami sampai ke tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ada kerinduan yang dalam, Tuhan. Ada rasa cinta kepada Tuhan. Dan kami percaya saat pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami. Karena Tuhan mengenal setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami percaya hadirat Allah ada bersama dengan kami. Ada di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami sudah naik di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan berikan kami hati, pikiran untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau berbicara dalam setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu buat hidup kami, Tuhan. Sehingga firman ini akan memulihkan hidup kami. Firman ini akan memberi kekuatan buat kami, memberikan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang terbaik, sehingga firman ini akan bertumbuh terus di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, pakai fasili hamba-Mu. Hamba yang tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi kami percaya biar Tuhan yang menuntun setiap kata-kata kami. Dan kami percaya biar firman pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati TPAW yang sudah melayani Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi. Berikan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan ada spirit Tuhan, sehingga kami merasakan hadirat Allah benar-benar menjamah hidup kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami tahu satu hal, iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, pikiran kami, agar kami selalu boleh fokus akan Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Kita bisa tetap bersyukur, Bapak Ibu ya. Tuhan selalu memberi kita kesempatan ya. Kalau kita diberikan badan yang sehat pada pagi hari ini, itu semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan Tuhan yang selalu menarik hati kita, kita boleh datang selalu ke tempat ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita sudah memasuki bulan Desember ya. 3 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia sudah lahir, Bapak Ibu. Ya. Dan Dia sudah mati, bangkit, dan Dia sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita saat ini, Bapak Ibu. Ya. Tanpa kelahiran tidak ada kematiannya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, buat menyelamatkan hidup kita, ayo Bapak Ibu jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita. Hari-hari ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Setiap kita pasti dihimpit oleh masalah dalam hidup ini.
Nggak ada yang nggak ada masalah ya Bapak Ibu, pasti setiap kita ada masalah. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengambil tema saat kita berada di dalam lembah. Saat kita berada di dalam pergumulan Bapak Ibu ya. Apa langkah-langkah kita Bapak Ibu ya? Ada seorang pengkhotbah ya, dia mengatakan bahwa pergumulan orang percaya itu dibagi 3 Bapak Ibu. Yang pertama pergumulan di puncak gunung. Itu artinya kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada intervensi-intervensi ilahi yang Tuhan beri secara khusus dalam hidup kita. Artinya kita mengalami mujizat yang luar biasa ya, dalam hidup kita, luar biasa Pak. Tapi tidak setiap kita ya, ada di dalam pergumulan di puncak gunung ya Bapak Ibu ya. Seringkali yang kita alami adalah pergumulan di tanah yang datar. Itu yang kita alami. Karena apa? Seringkali hidup kita ini biasa-biasa Bapak Ibu ya. Kita tidak mengalami apa-apa dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang luar biasa ya. Artinya kita tidak mengalami hal-hal yang membuat kita sedih ya, pergumulan-pergumulan yang berat, hal-hal yang buruk tidak terjadi dalam hidup kita. Sepertinya kehidupan kita hanya biasa-biasa saja. Ini yang dikatakan pergumulan di tanah datar Bapak Ibu. Akan tetapi ada pergumulan di mana kita mengalami pergumulan yang berat, yang tidak enak dalam hidup kita. Dan ini yang dikatakan pergumulan di dalam lembah. Pergumulan di dalam lembah ini saat kita mengalami berbagai macam persoalan, masalah, penderitaan ya, yang membuat kita banyak mencucurkan air mata Bapak Ibu ya, di dalam hidup ini. Kita mengalami disorientasi. Jadi kesedihan itu begitu mendalam. Makanya dikatakan pergumulan di dalam lembah. Yang pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, yaitu pergumulan yang di dalam lembah Bapak Ibu ya. Kita buka lebih dulu di dalam Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23. Ya, mungkin banyak yang hafal ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tapi kita akan baca ayat yang keempat. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras karena cuma 1 ayat. Ya. Bisa lihat di LCD, ya sudah ada. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Pada waktu Daud berusia sudah lanjut Bapak Ibu. Makanya di ayat selanjutnya ya, Mazmur 23 ayat yang ke-5a dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku ya. Berarti kalau kita baca ayat yang ke-5a, Daud ini sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Makanya dikatakan di hadapan lawanku. Ada pergumulan di dalam perjalanan kehidupannya, hal-hal yang berat terjadi dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu waktu usianya sudah tua, sudah lanjut, Daud merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Pengalamannya sebagai seorang gembala ketika mengembalakan domba, kemudian dijadikan sebuah refleksi agung yang kita kenal dengan Mazmur 23. Luar biasa Mazmur ini Bapak Ibu ya. Kalau kita baca ya, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang keempat yang kita pelajari,
Dikatakan mengenai lembah kekelaman, tadi dikatakan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu ya. Kalau berbicara lembah, ya, seringkali di dalam firman Tuhan, lembah ini dimetaforakan, ya, artinya dikiaskan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berat, Bapak Ibu, yang tidak baik, ya, yang negatif, yang buruk. Seringkali demikian kalau berbicara lembah, Bapak Ibu ya. Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, ya, yang pertama yaitu lembah Akor, ada di dalam Yosua 7 ayat yang ke-24. Ya, kalau kita buka di dalam Yosua 7 ayat yang ke-24, di sana ada dikatakan lembah Akor, Bapak Ibu ya. Dikatakan kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak juga dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ya. Jadi lembah Akor ini dari bahasa Ibrani Akor, Bapak Ibu ya. Itu dari kata akar. Akar itu artinya kesulitan, kesukaran, Bapak Ibu. Ya. Jadi lembah Akor itu lembah kesukaran. Karena lembah Akor ini muncul sesudah bangsa Israel mengalami kekalahan terhadap bangsa Ai. Padahal bangsa Ai itu bangsa yang kecil, Bapak Ibu. Kok bisa kalah? Padahal sebelumnya bangsa Israel sudah mengalahkan bangsa yang jauh lebih kuat, yaitu bangsa Kanaan di Yeriko. Bangsa Israel sudah mengalahkannya. Tetapi kenapa dengan bangsa yang kecil, bangsa Ai, bangsa Israel kalah? Karena ada sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu ya, ada dosa di dalamnya yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Siapa yang berdosa? Yaitu Akan, dikatakannya Akan bin Karmi, ya, bin Serah. Kalau kita baca, nanti baca di rumah, Yosua 7 mulai ayat yang pertama. Di sana Akan bin Karmi tidak mentaati perintah Tuhan. Oleh karena tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, akhirnya bangsa Israel mengalami kekalahan. Ya. Dan ketika ketahuan bahwa Akan yang menyebabkan, maka dia dihukum mati beserta dengan seluruh keluarganya. Oleh karena itu tempat di mana Akan dihukum mati itu dikenal dengan nama lembah Akor. Kalau kita baca di ayat yang ke-26-nya dari Yosua pasal 7, tetap ya. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Ya. Jadi lembah Akor, ya, makanya selalu dikaitkan dengan kesukaran, Bapak Ibu, dengan kesulitan. Ya. Tapi berbeda nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Hosea dan Yesaya juga ada lembah Akor. Ya. Kalau di dalam Hosea dan Yesaya itu dikontraskan, Bapak Ibu, ya, dengan keadaan yang jauh lebih baik, ya, dengan keadaan yang indah. Ya. Kita belajar supaya kita tahu. Yang kedua, lembah Baka. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7, ya, di situ dikatakan, Bapak Ibu, Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sana, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, Bapak Ibu ya. Berkat, bahkan hujan pada awal musim menyelubuhinya dengan berkat. Ya. Berbeda kalau tadi lembah Akor itu identik dengan kesukaran, kesulitan, Bapak Ibu. Tapi kalau lembah Baka ini juga dalam bahasa Ibraninya artinya itu air mata, ya, tangisan. Jadi kalau kita baca di dalam Mazmur tadi, ya, sama dikaitkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat, di mana kita mencucurkan air mata, ya. Pergumulan yang membuat kita menangis, Bapak Ibu ya. Tapi itu yang terjadi, ya.
Jadi kalau di dalam firman Tuhan, lembah itu selalu dikaitkan dengan pergumulan yang berat dalam kehidupan umat Tuhan, dan itu terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi saat ini ya, Bapak Ibu dan saya mengalaminya. Mungkin kita saat ini sedang berada di dalam lembah-lembah kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang berada dalam kondisi fisik yang kurang baik. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin fisik kita sehat, tapi kita mengalami pergumulan di dalam ekonomi, Bapak Ibu. Bisa juga. Ya. Bisa jadi fisik sehat, ekonomi baik, tapi kita mengalaminya dalam hal emosi. Kita mengalami gangguan-gangguan yang membuat kita stres, yang membuat kita depresi, Bapak. Bisa jadi, Bapak. Makanya banyak hal yang membuat kita selalu mengalami pergumulan. Kita berada di dalam lembah dalam hidup ini, Bapak. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi fisik kita sehat, finansial ekonomi kita baik, emosi kita baik, namun secara hubungan, secara relasi kita tidak baik. Mungkin hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, mungkin hubungan dengan orang tua kita tidak baik. Mungkin kita mengalaminya hal seperti itu, atau barangkali mungkin semuanya baik, tapi secara rohani kita sedang berjalan di dalam lembah, di dalam kehidupan ini secara rohani, Pak. Karena seringkali kita merasa hubungan kita dengan Tuhan kok nggak baik ya. Seringkali kita mengalaminya, kita merasa Tuhan, kenapa Tuhan kok begitu jauh? Tuhan kok nggak seperti dulu? Ya, waktu saya berdoa, saya itu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan nyata, sehingga kita merasa ini nangis terus ya saat kita berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kenapa sekarang enggak, Tuhan? Kenapa sekarang kering? Sepertinya hampa. Bahkan sepertinya doa-doa kita ini enggak dijawab oleh Tuhan. Kita sepertinya jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini, pagi hari ini, kita sedang berada dalam kondisi yang seperti ini. Ini pun kita juga berada di dalam lembah dari kehidupan kita. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus berbicara buat setiap kita, Bapak Ibu dan saya. Firman hari ini mengingatkan kita, ya, bahwa setiap kita pasti akan ada di dalam lembah, dalam pergumulan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu, kita perlu mengerti dulu lembah kehidupan itu apa. Yang pertama, Bapak Ibu, berbicara lembah itu merupakan bagian yang normal dari kehidupan kita manusia. Setiap kita ya, pasti akan mengalami lembah, mengalami pergumulan, tidak ada yang tidak. Jadi itu memang terjadi, pasti terjadi dalam hidup kita. Seperti contohnya kita hidup di Indonesia, kita hidup di dalam dua musim, kan? Dua iklim ya, musim kemarau, musim hujan. Itu pasti terjadi. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau berbicara lembah-lembah kehidupan, pergumulan-pergumulan yang berat, ya, itu merupakan bagian dari hidup kita, gak bisa tidak. Dan itu pasti akan datang dalam hidup kita. Hanya kita nggak pernah tahu kapan itu datangnya. Setiap kita berbeda-beda. Mungkin hari ini saya mengalami lembah, mungkin Bapak Ibu minggu depan, atau mungkin bulan depan. Setiap kita pasti mengalaminya. Cuman kita nggak pernah tahu kapan lembah itu datang, pergumulan itu datang dalam hidup kita. Kalau pergumulan itu datang, itu hal yang normal. Memang itu harus terjadi dalam hidup kita. Justru kalau kita nggak pernah mengalami persoalan, penderitaan, pergumulan, itu yang perlu dipertanyakan.
dan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saat kita berada di dalam lembah, kita berjalan, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita seperti Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, dikatakan. Sekarang yang kedua, kalau berbicara lembah, ya, itu dialami oleh semua orang. Jadi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan Bapak Ibu dan saya, kita semua pasti mengalami pergumulan di dalam lembah, Bapak Ibu ya. Seperti tadi katakan, kalau tidak kemarin, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, dan itu pasti dialami oleh setiap kita, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menghakimi seseorang. Kalau seseorang itu sedang mengalami pergumulan yang berat, ya, itu bukan berarti orang itu banyak dosanya. Seringkali kita mengkaitkan, kalau kita mengalami pergumulan yang berat, kita mengatakan dia itu punya dosa apa ya, kok sampai mengalami hal yang seperti itu. Belum tentu Bapak Ibu. Karena lembah itu bukan tanda pasti dari penghakiman Allah, tidak. Sebab baik orang benar dan orang fasik itu pasti melintasinya, Bapak ya, pasti melewatinya. Ya, jadi tidak tergantung orang benar, orang fasik, orang jahat pasti akan mengalami lembah. Seperti kita lihat di dalam firman Tuhan, seperti contohnya Ayub, Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan, Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, Bapak Ibu. Ya, luar biasa, Ayub ini orang yang benar. Tetapi dia juga masuk di dalam lembah, mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya, Bapak. Ya. Kalau saya boleh bilang, sangat berat penderitaan Ayub pergumulannya. Ya. Mana semuanya diambil, Bapak ya. Harta miliknya diambil, anak-anaknya diambil, ya, semuanya. Bahkan sahabatnya, istrinya mengolok-olokkan dia, menyalahkan dia. Dan yang terakhir bahkan tubuhnya Ayub sendiri, dia mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu ya, yang luar biasa kalau kita baca ya, gatal-gatal, tapi digaruknya dengan beling, Bapak, karena terlalu gatal ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan teman-temannya menuduh bahwa Ayub melakukan suatu dosa, kesalahan kepada Tuhan. Ya, padahal enggak. Kalau kita baca tadi ya, Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi sekali lagi Bapak, kalau kita berada di dalam pergumulan, di dalam lembah, itu bukan tanda penghakiman Allah, tidak. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang iya. Makanya kita tidak boleh menghakimi, karena setiap kita pasti akan mengalami pergumulan di dalam lembah, di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita menghakimi, Bapak Ibu ya. Ya, kita belajar karena penghakiman ya, milik Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan pergumulan di lembah itu suatu hal yang normal, itu pasti terjadi dalam hidup kita, dan itu dialami oleh kita. Yang ketiga, pergumulan di dalam lembah, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Ya. Contohnya pertandingan bola yang di Malang, akhirnya banyak yang meninggal. Kita nggak tahu, kan dia. Kita tidak pernah tahu ya, seperti gempa di Cianjur, banyak yang meninggal, kita nggak tahu ya. Kita tidak pernah tahu, setiap kita tidak pernah tahu bahwa kapan hal itu akan terjadi. Pergumulan di dalam lembah yang berat terjadi, kita tidak pernah tahu, sebab itu terjadinya secara tiba-tiba, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu ya, kalau ada kejadian seperti itu. Kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi kita harus percaya, Pak Ibu. Saat kita di dalam pergumulan, di dalam lembah, kita harus selalu membawa hidup kita ini dekat dengan Tuhan.
Sehingga saat penderitaan pergumulan terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap kuat. Bapak Ibu, kita tidak mengalami apa? Stres, depresi. Ada orang yang mengalaminya, ya, stres, depresi. Tapi kalau kita terus melekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita, tapi saya percaya kekuatan Tuhan juga ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi penting kita perlu tahu, Bapak Ibu, ya, lebih dulu, ya, mengenai lembah. Sekarang saat kita mengalami pergumulan di dalam lembah, ya, yang kita perlu tahu yang pertama itu, ya, pergumulan kita itu sifatnya sementara, Bapak Ibu, bukan selamanya, ya. Kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, ya, itu semuanya hanya sementara, temporer, bukan selamanya. Karena dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau dalam bahasa aslinya berjalan itu melintasi, Bapak Ibu. Jadi ketika aku melintasi lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi kalau berbicara melintasi itu melewati, cuman Bapak Ibu. Jadi itu bukan tinggal selamanya di dalam pergumulan, tidak. Kita tidak membangun rumah di dalam lembah, tidak, Bapak Ibu, ya. Kita cuma melewatinya, melintasinya. Jadi yang namanya pergumulan itu pasti akan berakhir, ada akhirnya, Bapak Ibu. Ya. Tergantung kita, Bapak Ibu, ya. Makanya ada lagu yang dikatakan badai pasti berlalu, Bapak Ibu, ya, pasti, ya. Jadi saat kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, saat kita ada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan tuntun langkah-langkah kita, ya. Tuhan yang akan menuntun kita, karena pergumulan itu enggak selamanya, pasti ada waktunya. Tapi waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita, Bapak Ibu, ya, waktunya Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu setiap kita. Makanya ada pergumulan yang mungkin cepat Tuhan jawab, ada pergumulan yang lama sampai bertahun-tahun, ada loh, ya. Bahkan ada yang Tuhan jawab tidak, ya, terhadap pergumulan kita, Bapak Ibu, ya. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu, Bapak Ibu, ya, di dalam setiap pergumulan kita Tuhan selalu menyertai hidup kita, ya. Seperti Mazmur tadi katakan, ya. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, ya, kalau tadi pergumulan itu hanya sementara di dalam hidup kita, yang kedua, kita harus tahu, kita harus paham sifat dari bayang-bayang saat kita melintasi lembah-lembah pergumulan, ya. Kita harus tahu dulu sifatnya, naturnya bayang-bayang. Dikatakan di dalam Mazmur 23 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ada kata lembah kekelaman, Bapak Ibu, ya. Dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata salmafet, ya Bapak Ibu, yang diterjemahkan bayang-bayang maut. Jadi lembah kekelaman itu sama dengan bayang-bayang maut. Kalau berbicara bayang-bayang, Bapak Ibu, ya, kita belajar, ya. Kalau berbicara bayang-bayang, bayang-bayang itu kadang-kadang mengerikan, Bapak Ibu, ya. Contohnya, kadang-kadang kita berjalan di tengah malam, ya, gelap, ya, mungkin ada cahaya dikit. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayang-bayang, Bapak Ibu. Waktu kita berjalan, kadang-kadang ada bayangan, ya. Kadang-kadang kita takut, Bapak Ibu. Karena bayangannya itu kadang-kadang besar, kadang-kadang serem. Mungkin kadang-kadang bukan bayangan dari diri kita, bayangan dari yang lainnya itu memancar. Jadi kita melihatnya itu takut, ya. Kadang-kadang di dalam pergumulan, di dalam hidup kita seringkali melihat masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu seakan-akan berat, seakan-akan mengerikan, ya. Sehingga membuat kita stres,
membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita merasakan demikian, Pak. Ya. Kita melihat setiap masalah kita, ya. Seakan-akan masalahnya itu cek beratnya gitu loh, sampai kita tidak mampu. Ya. Dan yang kedua, bayang-bayang itu ya kadang-kadang kita tahu bayang-bayang, pasti bayang-bayang, bayangan kita itu kalau jalan itu lebih besar Bapak Ibu dari realitanya, kan gitu kan? Nggak sama bayangan dengan kita, nggak sama, pasti lebih besar. Saya pernah kok jalan pagi itu masih ada cahaya lampu, saya jalan, ada di sebelah saya ada bayangan, tapi lebih tinggi, lebih besar bayangan saya. Ya. Jadi bayang-bayang itu lebih besar dari sumbernya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, memang bayangan itu jauh lebih besar. Dia lebih dari kenyataannya, Bapak Ibu. Ya. Makanya kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita diizinkan Tuhan melewati pergumulan yang berat, yang sulit, bahkan yang tidak enak dalam hidup kita seringkali berpikir bahwa masalahku, pergumulanku ini lebih besar daripada kenyataan yang sesungguhnya. Ini yang membuat kita seringkali takut, ya, dalam hidup ini, sehingga akhirnya kita tidak bisa buat apa-apa karena ketakutan itu ada di dalam hidup kita, Pak. Karena kita merasakan masalahku ini besar, masalahku loh Tuhan berat, ya. Seperti itu, Pak. Ya. Dan yang ketiga yang kita perlu tahu, bayang-bayang itu tidak bisa menghancurkan kita, ya, nggak bisa, Pak. Contohnya, kalau kita jalan di tepi jalan, kan ada bayangan kita kan Bapak Ibu ya. Lalu ada mobil mungkin lewat, bayangan kita ditabrak sama mobil. Apakah kita lalu tewas? Enggak kan Bapak Ibu? Walaupun bayangan kita dilintasi oleh mobil, dilewati, tapi kita nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena itu kita harus percaya bahwa bayang-bayang pergumulan itu nggak akan menghancurkan kita, ya. Dan Tuhan saat menempatkan kita di dalam setiap pergumulan kita, firman Tuhan jelas berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, ya. Jadi Tuhan ini lebih besar di dalam hidup kita, Bapak, dari setiap masalah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya harus berakar di dalam firman Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b, ya, dikatakan di sana ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus percaya akan firman Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita, ya. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan jalan keluar, karena Tuhan setia dan adil di dalam hidup kita. Dia pasti akan memberikan kita jalan keluar yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah takut mengalami pergumulan di dalam hidup ini, masalah, mungkin sakit penyakit. Percaya di dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu ada kehendak Tuhan di dalamnya. Ada rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya rencana Tuhan itu pasti indah buat hidup kita, Bapak Ibu ya. Karena Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya. Dan rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa
bayang-bayang tadi saya katakan, kita harus tahu dulu sifat bayang-bayang. Ya. Jadi pergumulan itu tidak mungkin akan menghancurkan kita. Kita harus percaya bahwa di dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidupku, ada roh Tuhan yang lebih besar dalam hidupku. Itu yang akan memampukan kita melewatinya di dalam pergumulan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Sekarang yang ketiga, kita harus percaya, Bapak Ibu dan saya harus percaya, kita tidak pernah sendirian. Waktu kita ada di dalam pergumulan dalam hidup kita tidak pernah sendirian, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan oleh Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, Bapak ya. Jadi selalu ada Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Makanya di mana ada bayang-bayang, di situ pasti ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya sama sekali, Bapak Ibu, total nggak ada cahaya, nggak ada bayangan. Tapi karena ada cahaya, maka ada bayang-bayang. Ya. Dan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, Dia nggak pernah tinggalkan kita, Bapak. Karena Dia adalah cahaya yang sejati, Bapak. Ya. Tuhan Yesus itu ada. Ya. Cahaya yang sejati itu menyertai kita. Dia yang menemani kita, Bapak Ibu, di dalam lembah-lembah pergumulan-pergumulan apapun yang kita alami. Makanya dikatakan tadi, ya, bayang-bayang baru ada kalau ada cahaya. Ya. Jadi kalau nggak ada cahaya, tidak mungkin ada bayang-bayang, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita lewat di dalam pergumulan, di dalam lembah, kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Ada cahaya sejati yang senantiasa mengikuti hidup kita, Bapak Ibu. Akan tetapi kita ini seringkali terlalu fokus dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, dengan bayang-bayang itu. Kita fokusnya kepada masalah kita. Kita lihat terus masalah itu. Makanya masalahnya menjadi besar, Bapak Ibu. Sehingga membuat kita takut, ya, membuat kita gentar. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Makanya nasihat saya pada pagi hari ini, jangan kita lihat bayang-bayang itu, Bapak Ibu. Jangan kita selalu melihat kepada masalah kita. Jangan kita selalu melihat kepada sakit penyakit kita. Jangan, Bapak Ibu. Percaya aku sudah disembuhkan Tuhan. Ya. Itu kata-kata iman, Bapak Ibu. Kita harus percaya. Walaupun kita belum sembuh, tapi percaya bahwa aku disembuhkan Tuhan. Masalahku sudah dijawab Tuhan. Harus seperti itu, Pak. Sehingga kita tidak takut, ya. Karena kita ada sumber cahaya yang sejati yang selalu menemani kita. Karena Dia adalah terang yang sejati dalam hidup kita. Jadi saat Bapak Ibu dan saya mengalami kesedihan, kita mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mampu, Tuhan, menghadapi persoalan apapun. Oleh karena itu kita belajar berbalik, Bapak ya. Untuk kita selalu melihat kepada sumber terang itu. Kita harus melihat kepada Tuhan Yesus. Itu fokus kita. Jangan kita fokus kepada masalah kita, kepada bayang-bayang kita. Kalau kita fokus kepada sumbernya, ya, contohnya saya fokus kepada lampu ini, saya nggak akan fokus kepada bayangan-bayangan, maka bayangan itu tidak akan mengganggu kita. Jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian sama Tuhan saat kita melintasi pergumulan di dalam hidup kita, Bapak Ibu harus percaya ya. Saya akan tutup ya. Saya akan tutup ada suatu puisi pengalaman dari seorang yang bernama Margaret. Dia seorang sastrawan besar Amerika, Bapak Ibu ya. Pada tahun 64 dia menerbitkan puisi jejak kaki. Ya. Margaret ini menulis puisi saat dia ada di dalam rumah retreat, Bapak Ibu ya.
Saat itu dia sedang merefleksikan hidupnya. Dia melihat kepada masa lalunya. Ya. Margaret ini seorang yang dilahirkan dengan fisik yang kurang sempurna, Bapak Ibu. Tubuhnya tingginya cuma 147. Kalau orang barat, ya, orang luar itu sangat pendek, Bapak Ibu, ya, sangat kecil, ya, 147. Itu sebabnya Margaret itu waktu kecil dia sering dibully, Bapak Ibu. Dia sering ditindas oleh teman-temannya yang punya badan lebih tinggi, lebih besar. Dia sering dianiaya. Saat dia masuk sekolah dasar, Bapak Ibu, bahkan gurunya kerap kali memperlihatkan perlakuan yang tidak adil. Ya. Dia tidak melakukan kesalahan, tangannya dipukul. Nanti dia dihukum, Bapak Ibu. Padahal dia nggak melakukan apa-apa, Margaret itu. Sehingga dia bertanya-tanya, kenapa ya, saya ini salah apa? Padahal saya nggak melakukan apa-apa. Kenapa diperlakukan beda dengan teman-teman saya? Ya. Setelah dia mencari tahu apa penyebabnya, ternyata dia tahu, ya, karena dia kebangsaan keturunan Jerman, Bapak Ibu, ya. Sedangkan gurunya keturunan Amerika. Makanya itu dia diperlakukan secara tidak adil oleh gurunya. Ya. Ketika dia sudah menyelesaikan pendidikannya, ya, dia sudah menyelesaikan sampai dia menjadi seorang guru. Pada waktu Margaret ini mengajar ada petir, Bapak Ibu, dan Margaret kesambar petir. Dia terlempar keluar sampai dia dimasukkan rumah sakit beberapa hari. Jadi penderitaan, pergumulan, pengalaman-pengalaman yang buruk terjadi dalam hidupnya. Dan ketika dia mulai merenungkan, saat dia mulai dewasa, Margaret, dia mulai bertunangan, ya, dia punya calon suami. Tapi waktu dia melihat gambaran masa lalunya dalam hidupnya, yang banyak diwarnai dengan pergumulan-pergumulan yang membuat dia kecewa, dia mengatakan, bagaimana ya nanti calon suamiku? Apakah juga akan meninggalkan aku? Dia mengatakan demikian. Jadi saat Margaret itu merenung, dia akhirnya tertidur. Dan waktu dia tertidur, dia bermimpi, Margaret ini bermimpi, dia berjalan dengan Tuhan dalam mimpinya. Sehingga mimpi ini yang dia tuangkan dalam bentuk puisi, yang kemudian puisi ini menjadi kekuatan, menjadi jangkar pengharapan di dalam kehidupan Margaret ini, Bapak. Dia mengatakan begini, suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan hidupku. Di tiap adegan dalam hidupku, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kaki Margaret, satu pasang jejak kaki Tuhan. Ya, dia mengatakan dia melihat dua pasang. Jadi ketika waktu adegan terakhir terlintas di depan Margaret, dia melihat kembali pada jejak kaki yang ada di pasir. Di situ dia melihat hanya ada satu pasang jejak kaki. Margaret ini bingung. Ini bagian yang tersulit dalam hidupku, bagian yang paling menyedihkan. Tapi kenapa kok cuma ada satu jejak kaki? Ya. Dia bingung. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan. Di dalam keheraannya dia bertanya, Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, Tuhan, pada masa aku dalam pergumulan, kenapa kok aku lihat hanya ada satu pasang jejak kaki? Aku nggak mengerti, Margaret mengatakan demikian. Mengapa justru pada saat aku membutuhkan Engkau, Tuhan, Engkau meninggalkan aku? Dia mengatakan. Tapi Tuhan berbisik, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu
dan takkan meninggalkan kamu pada saat-saat yang sulit, saat-saat kamu dalam pergumulan yang berat, dalam bahaya sekaligus. Ketika kamu melihat ada satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita akan berpikiran seperti Margaret. Pada waktu kita merasa susah, pada waktu kita ada dalam pergumulan, kita mengatakan, Tuhan, kenapa kok aku sendirian? Tuhan kok tinggalkan aku? Seperti Margaret, di mana jejak kaki Tuhan yang tadinya berjalan bersama? Ya. Tapi kok tiba-tiba waktu aku dalam pergumulan berat, justru jejak kakinya nggak ada. Dia mengatakan, kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan pagi hari ini, sebagaimana Tuhan mengingatkan Margaret. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Jadi Tuhan Yesus yang menggendong kita, Bapak. Jadi kalau ada satu jejak kaki, jadi ketika Bapak Ibu dan saya berjalan di dalam lembah-lembah pergumulan yang berat sekalipun, dalam bahaya sekalipun, Bapak Ibu harus percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Percaya bahwa Dia sedang menggendong kita, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, ya, Tuhan tetap bersama kita sampai masa tua kita, ya. Kita baca sebagai ayat yang terakhir ya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, ya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Sangat memberkati renungan pada pagi hari ini firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Bapak. Ya, sampai seumur hidup kita. Dia selalu ada menyertai kita. Luar biasa, Bapak. Ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Kita selalu melihat di bulan Desember, kita selalu mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa saat Dia lahir ke dalam dunia, itu menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Bahkan Yohanes ya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka Tuhan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Tuhan tidak mau setiap kita binasa, tapi setiap kita beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kita.